Oke, sahabat-sahabatku semuanya, di sini nanti ada informasi yang sangat menarik buat teman-teman semuanya P3K. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah bergabung bersama Arik Channel. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan biar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi-informasi seputar P3K. Jadi untuk teman-teman semuanya tidak usah lama-lama, langsung saja ke informasinya. Jadi untuk teman-temanku semuanya P3K semuanya ya. Nah, di sini ada ide pejabat negara agar seluruh honorer bisa jadi P3K penuh waktu. Nah, berita ini dilansir hari Selasa tanggal 11 Februari 2025. Itu sekitar jam 4 lebih 14 menit ya. Jadi pagi. Nah, biar teman-teman tidak penasaran, ikuti terus informasi ini ya. Belakangan ini para honorer database BKN di sejumlah daerah menggelar aksi unjuk rasa menolak diangkat menjadi P3K paruh waktu. Para honorer database BKN yang menggelar aksi demo ialah yang gagal seleksi P3K tahap 1 atau P3K 2024 karena tidak kebagian formasi. Wakil Ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Muhdi menyodorkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Mudah-mudahan solusinya menghasilkan ya. Jadi untuk teman-teman semuanya bisa tenang. Ya, mudah-mudahan yuk kita sama-sama kita berdoa apa yang diperjuangkan para wakil rakyat membuahkan hasil dan membuat kita senang ya. Untuk teman-teman semuanya, Muhdi meminta hasil efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah bisa digunakan juga untuk mengangkat semua pegawai non-ASN atau honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu. Kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, kata dalam konversi pers secara daring Senin ya, hari Senin tepatnya tanggal 10 bulan Februari. Nah, jadi ada wakil rakyat yang sangat-sangat mendukung kita ya, memperjuangkan kita mendapatkan haknya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan semuanya berhasil dan tidak ada halangan sama sekali. Mari kita doakan bersama-sama ya, teman-teman semuanya. Dia menilai efisiensi anggaran tersebut sangat besar, yakni mencapai 306,9 triliun. Terdiri atas anggaran kementerian atau lembaga 256,1 triliun dan transfer ke daerah TKD 50,9 triliun. Nah, di sini sangat besar sekali ya anggarannya.
Jadi di sini teman-teman bisa ikuti terus informasi ini sampai habis ya, atau video ini sampai habis, karena di sini ada informasi yang sangat menarik buat teman-teman semuanya ya. Karena apa ya, kalau teman-teman nanti tidak mengikuti sampai habis, teman-teman tidak akan tahu informasi yang sangat menarik itu tentang apa. Sebelum kita lanjut, kita intro sebentar. Namun ya, teman-teman pahami dulu ya di sini ya. Namun dia memberi catatan bahwa hasil efisiensi anggaran tersebut hendaknya tidak hanya digunakan untuk program makan bergizi gratis atau MBG, swasembada pangan, energi, dan perbaikan sektor kesehatan saja. Nah, jadi di sini untuk teman-teman semuanya berharap anggaran sebesar itu tidak hanya digunakan untuk makan gratis, swasembada pangan, energi, dan sektor kesehatan, tapi juga harus memikirkan sektor-sektor yang lain. Karena kenapa? Kalau cuma fokus di situ kasihan kan, nanti SDM-nya kurang, terus banyak kekurangan lah seperti itu. Manfaatkan juga anggaran hasil efisiensi juga membangun sumber daya manusia atau SDM melalui pendidikan sains teknologi sesuai Astacita, kata senantor asal Jawa Tengah itu. Untuk itu Muhdi mendesak hasil efisiensi anggaran tersebut digunakan untuk optimalisasi pengangkatan semua pegawai non-ASN atau honorer menjadi ASN P3K penuh waktu sesuai amanat Undang-Undang ASN. Khusus guru, tenaga kependidikan, dan kesehatan. Menurut Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, Jateng itu, Jawa Tengah ya, Jateng, dengan hasil efisiensi 300 triliun tidak ada halangan besar bagi Presiden Prabowo untuk melakukan Undang-Undang ASN atau melaksanakan ya Undang-Undang ASN. Nah, jadi untuk teman-teman yang memperjuangkan hak-hak kita ya, itu tadi ya Mudi mendesak hasil efisiensi anggaran tersebut digunakan untuk optimasi pengangkatan semua pegawai non-ASN untuk honorer menjadi ASN P3K penuh waktu. Jadi tidak ada yang paruh waktu. Jadi gitu. Semua amanat undang-undang ya sesuai amanat Undang-Undang ASN khusus guru, tenaga pendidik, dan kesehatan. Nah, jadi kalau seumpamanya sampai tenaga guru ya, khusus guru ya, tenaga pendidik dan kesehatan, kalau diparuh waktukan itu nanti yang rugi itu dari anak didiknya. Kenapa kok yang rugi dari anak didiknya? Karena kan kalau paruh waktu jamnya tidak penuh kan. Kalau penuh waktu itu kan 8 jam kerja. Nah, sedangkan kalau
paruh waktu, itu kan cuma 4 jam kerja ya kan. Nah, jadi kalau menghitungnya kan seumpama pendidikan ya. Contohnya dari SD gitu kan. SD kan masuknya jam 7. Kalau dihitung kan 7, 8, 9, 10. Nah, jam 10 kan sudah pulang. Nah, itu nanti yang rugi kan jadi anak didiknya. Tapi buat untuk untuk gurunya ya sangat senang karena cuma 4 jam kerja. Seperti itu contohnya. Mudah-mudahan terrealisasi ya, diangkat semua menjadi P3K penuh waktu seperti itu. Sedangkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, kata dia, tidak diperbolehkan lagi ada pegawai non-ASN pada 2025. Sedangkan guru dan tenaga kependidikan banyak yang belum diangkat sebagai ASN. Nah, di sini banyak ya, masih banyak ya. Di daerah saya aja juga masih banyak seperti itu ya, yang belum diangkat. Menuju Indonesia Emas 2045, kuncinya itu SDM. Bagaimana juga pendidikan sangat penting untuk mencerdaskan SDM, sehingga kami berharap hasil efisiensi anggaran bisa dimanfaatkan untuk menyejahterakan guru. Katanya, selain sektor pendidikan, Moody juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran untuk mengatasi masalah syuting. Syuting itu pendek ya, kurang gizi ya. Pengembangan UMKM dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, di sini ya. Nah, disinilah unek-unek ya basa Jawane iku unek-uneke wis ditokne karo kanca-kanca. Nah, jadi gitu ya. Jadi di sini unek-unek teman-teman itu ya pemikiran teman-teman itu sudah kemana-mana. Terus dikeluarkan di ini ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya, mungkin di daerah teman-teman juga masih banyak guru-guru honorer yang belum keangkat ya. Mungkin ketindih sama yang baru-baru gitu. Dia mengingatkan pemerintah agar dapat mengatasi atau mengantisipasi kebocoran anggaran yang jumlahnya sangat fantastis, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Jangan sampai efisiensi ini hanya dipahami sebagai pemotongan anggaran. Pemerintah harus mampu mengatasi kebocoran anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal, kata mantan rektor Universitas PGRI Semarang itu. Nah, di sini ya. Di sini kan buat teman-teman mesti tahu ya. Mungkin teman-teman tahu kalau anggaran-anggaran sekarang itu dipotong ya. Basa Jawane iku dicilikne ya, anggarannya dicilikne. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini pasti tahulah kalau di setiap instansi atau pemerintahan itu dana-dananya itu yang dulu besar sekarang dikecilkan seperti itu. Pada kesempatan itu, ia juga menyoroti maraknya kriminalisasi terhadap guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya di sekolah. Karena itu, ia menekankan perlunya
payung hukum yang kuat agar guru mendapatkan perlindungan dalam menjalankan profesinya. Nah, di sini nih ya. Di sini mungkin saya bisa mengambil garis bawahnya ya. Karena kenapa? Sekarang itu ya dikit-dikit hukum, dikit-dikit dilaporkan seperti itu. Kalau dulu zaman saya sekolah itu ya, zaman saya sekolah itu dipukul biasa. Karena kenapa? Karena untuk mendidik kita di sekolahan. Kalau kita yang salah ya kita harus dihukum. Begitu. Tapi kalau sekarang itu beda. Muridnya yang salah sama gurunya mungkin ditegur atau dimarahi. Lah, terus muridnya melaporkan ayahnya melaporkan ke pihak kepolisian seperti itu. Jadi mungkin itu juga perlu ya. Perlu untuk guru-guru dilindungilah untuk dalam mengajar atau mendidik itu guru-guru harus dilindungi. Karena kenapa? Kalau guru-guru tidak dilindungi, guru-guru itu mengajarnya juga gimana ya? Takut seperti itu. Mungkin guru-guru berpikir nanti kalau saya ginikan, saya kena hukuman. Kalau enggak diginikan, murid saya enggak bisa apa-apa. Nah, jadi guru-guru itu juga bimbang mengajarnya. Bahasanya orang Jawa tuh wes kono-kono lah. Seperti itu jadinya nanti. Banyak fenomena guru yang diperkarakan atau diproses pidana. Seharusnya ada regulasi khusus seperti Undang-Undang Perlindungan Guru agar mereka tidak bekerja dalam bayang-bayang ancaman hukum. Nah, kalau menurut saya ini harus diadakan ya. Karena kenapa? Karena guru-guru itu sekarang gini, yaitu tadi mau mengajar begini takut, mau begitu takut gitu. Jadi bahasa Jawanya itu gini, wes kono-kono lah aku manut aturane buku. Eneke buku ngene ya tak ulang ngene, ora enek ya wes. Nah, contohnya seperti itu. Jadi contohnya mau mengajar itu menurut buku yang sudah diterbitkan. Jadi guru mau membuat inovasi juga takut nanti inovasinya salah terus dipidanakan seperti itu. Jadi untuk guru-guru semuanya tetap semangat ya untuk mendidik bangsa kita ini biar mempunyai SDM-nya lebih tinggi. Tapi ya gimana lagi ya, karena tidak ada perlindungan undang-undang buat guru. Jadi seperti itu ya. Oke, buat teman-teman yang setuju ya, seharusnya ada regulasi khusus seperti Undang-Undang Perlindungan Guru agar mereka tidak bekerja dalam bayang-bayang ancaman hukum. Silakan teman-teman berkomentar ya. Tak tunggu komentarnya teman-teman yang setuju untuk guru-guru yang harus dilindunginya ya. Jadi untuk guru-guru pokoknya tetap semangat untuk mengajarnya. Oke, teman-teman semuanya tetap semangat menjalankan tugas. Dan saya akhiri, terima kasih kepada teman-teman yang selalu mendukung Ari Channel. Dan mudah-mudahan informasi ini berguna buat teman-teman dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Begitu saja ya teman-teman, mudah-mudahan untuk video berikutnya Ari Channel bisa memberikan informasi terbaru buat teman-teman yang sudah mengikuti Ari Channel, baik yang lama maupun yang baru. Tapi jangan lupa di-like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Salam sehat, salam sejahtera.